Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece sudah mencapai chapter yang benar-benar bulat. Yap, chapter ke-1000. Dalam chapter 1000, tak ada sosok penting yang digadang-gadang akan dimunculkan Oda-Ding Sensei oleh para opler-opler di seluruh dunia. Mengingat, pada angka-angka cantik, Oda sering sekali memunculkan karakter legenda di dunia One Piece, di mana pada chapter 1 Oda memunculkan sosok Goldie Roger. Kemudian pada One Piece chapter 50, sosok Mihawk si mata elang diperkenalkan oleh Oda-Ding Sensei. Lalu dalam One Piece chapter 500, Oda menampakkan sosok dari kru pertama sekaligus wakil kapten dari Raja Bajak Laut, Silvers Rayleigh. Dalam One Piece chapter 1000 ini memang tak ada sosok legenda, namun chapter ini menjadi penanda lahirnya sosok legenda baru yang bernama Monkey D. Luffy. Bahkan Oda Sensei membuatkan judul khusus yaitu Straw Hat Luffy, yang jika dilokalisasikan memiliki arti Luffy si topi jerami. Nah, dalam One Piece chapter 1000 ini, kita semua para opler sengaja digiring oleh Oda Sensei untuk melihat aksi epik dari kelima supernova yang saat ini sudah berhadap-hadapan dengan dua Yonko di rooftop Onigashima. Scene epic ini diakhiri dengan jurus baru Luffy dalam mode gear ketiga yang dia namakan Gomu Gomu no Red Rock. Pukulan tersebut berhasil mendarat dengan indah di wajah milik Kaido, dan tak hanya itu, wajah Kaido pun sampai terbakar akibat pukulan Red Rock milik Luffy ini. Namun sebenarnya ada hal yang sangat penting dan merupakan benang merah kusut yang disisipkan oleh Oda-Ding Sensei pada manga One Piece chapter 1000 yang berhubungan erat dengan ending dari serial manga One Piece itu sendiri. Kata-kata mutiara apa yang sebenarnya disisipkan oleh Oda pada chapter ini? Yap, pada One Piece chapter 1000 diperlihatkan kembali flashback mantap-mantap antara Achang dan Yamete. Dalam flashback tersebut, Ace yang sudah terlalu banyak minum miras oplosan tanpa sengaja menceritakan mimpi adiknya, Luffy, pada Yamato. Ace pun langsung meminta Yamato agar tak menertawakan mimpi adiknya tersebut. Ace menambahkan jika saat pertama kali dia dan Sabo mendengar impian dari Luffy tersebut, mereka berdua menertawakannya, namun dia akan sangat marah ketika orang lain menertawakan impian adiknya tersebut. Impian Luffy yang dimaksud oleh Ace sebenarnya sudah pernah diperlihatkan oleh Oda pada manga One Piece chapter 585. Saat itu Luffy berteriak, "Aku ingin tit!" Dan kata-katanya tak dilanjutkan dan seperti sengaja disensor oleh Oda Sensei. Dan sesaat setelah Luffy mengatakannya, Ace dan Sabo tertawa terbahak-bahak. Mendengar mimpi Luffy yang merupakan adik dari Ace, Yamato tak tertawa sedikit pun. Yamato malah menitihkan air mata, bahkan buah segar miliknya sampai bergetar saat mendengar impian tersebut. Ace yang melihatnya pun kebingungan dan menanyakan kepada Yamato apa yang terjadi padanya. Yamato mengatakan pada Ace jika di dalam jurnal milik Oden terdapat satu sosok besar yang mengatakan hal yang sama persis dengan perkataan Luffy di manga One Piece chapter 585. Yap, sosok tersebut adalah sang Raja Bajak Laut, Goldie Roger. Nah, Roger pun pernah mengatakan sesuatu dan perkataan tersebut juga disensor oleh Oda Sensei. Tepatnya diperlihatkan pada manga One Piece chapter 966. Hal yang sama persis pun terjadi sesaat setelah Roger mengatakannya. Shirohige terlihat tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya, sama seperti Ace dan Sabo ketika mendengar impian dari Luffy. Bahkan Shanks juga pernah menceritakan pada Rayleigh, tepatnya di manga One Piece chapter 506. Saat itu Rayleigh bertanya pada Jackie mengenai topi jeraminya dan lengan kirinya yang hilang. Kemudian Shanks menceritakan semuanya dan mengatakan jika di East Blue ada seorang bocah ingusan yang mengatakan hal yang sama persis dengan kapten mereka, Goldie Roger. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi impian rahasia dari Luffy dan Roger sampai-sampai Oda-Ding Sensei merahasiakannya kepada para opler-opler di seluruh dunia? Impian mereka berdua pasti sangat membagongkan dan sepertinya akan sangat berhubungan dengan ending dari serial manga One Piece. Nah, di sini Mimin akan mencoba memperkusut benang merah yang sudah kusut dan memprediksikan impian apa yang sebenarnya mereka berdua katakan. Berbicara mengenai ending manga One Piece, baru-baru ini ada pernyataan yang sangat membagongkan dari sosok editor manga One Piece teranyar yang bernama Yuuji Iwasaki. Dia berkata jika dirinya baru mengetahui ending dari One Piece bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-24. Iwasaki menambahkan jika dia telah menonton banyak video teori-teori mengenai ending One Piece di YouTube. Namun tak ada satupun video teori yang mendekati jawaban yang sebenarnya. Nah, jika kita membicarakan mengenai ending dari manga One Piece, tak lengkap rasanya jika Mimin tak menyinggung teori spektakuler yang pernah dijabarkan oleh Rokushiki Master. Pasti opler-opler tempo dulu mengenal siapa sosok dari Rokushiki Master ini. Beliau berteori jika di akhir perjalanannya,
Luffy akan menghancurkan Red Line menggunakan senjata kuno. Dari hancurnya Red Line ini, maka keempat Blue Sea akan menyatu di tengah-tengah dan membentuk lautan baru yang dinamakan All Blue. Selain itu, efek dari hancurnya Red Line ini akan menghilangkan cuaca yang tidak menentu di perairan Grand Line, serta akan menghilangkan Calm Belt. Nah, teori ini memang sangat masuk akal dan sinkron dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Oda Sensei pada manganya, di mana pada manga One Piece chapter 576, Shirohige mengatakan jika seseorang berhasil mendapatkan harta karun One Piece, maka dunia akan jungkir balik. Itu artinya memang dunia akan chaos saat itu. Apalagi pada manga One Piece chapter 610, Madame Shirley mendapatkan bisikan goib lewat bola kristalnya jika pulau manusia ikan suatu saat nanti akan dihancurkan oleh Luffy. Ditambah lagi dengan pernyataan Oda Sensei dalam One Piece Magazine volume ke-10, jika ramalan Madame Shirley Kiyoshi tentang kehancuran pulau manusia ikan memang akan terjadi. Pulau manusia ikan berada persis di bawah Red Line. Itu artinya teori Bung Rock yang menyatakan jika Luffy akan menghancurkan Red Line benar-benar akan terjadi nantinya. Namun hal ini bukanlah ending dari One Piece, melainkan perang klimaks yang sudah dijanjikan oleh Oda dan dia katakan pada SBS One Piece volume ke-97. Perang klimaks tersebut pun sudah pernah disinggung oleh Kozuki Oden pada manga One Piece chapter 972, di mana dia mengatakan jika 20 tahun lagi akan terjadi perang besar yang bahkan bisa membelah lautan. Timeline-nya tepat pada waktu saat ini, dan kemungkinan memang perang klimaks tersebut akan terjadi tak lama setelah perang Wano Kuni nantinya. Nah, One Piece tak akan mencapai endingnya sebelum mimpi rahasia dari Luffy ini terrealisasikan. Meskipun perang puncak tersebut telah selesai dan Luffy berhasil memenangkannya sekalipun. Apakah mimpi Luffy hanya sebatas ingin menjadi Raja Bajak Laut? Tentu saja tidak. Verguso. Pada manga One Piece chapter 968, sekembalinya Roger dari Pulau Laftel, dia membaca koran lampu merah cabang One Piece. Dan dia mendapatkan kabar jika dirinya saat ini dijuluki sebagai Raja Bajak Laut. Namun Roger menanggapinya dengan enteng dan berkata, Raja Bajak Laut bukanlah julukan yang buruk. Itu artinya gelar Raja Bajak Laut bukan berasal dari Roger, tetapi dari masyarakat di dunia One Piece. Itu artinya kata-kata yang diucapkan oleh Luffy dan Roger bukanlah untuk menjadi Raja Bajak Laut, karena Roger pun baru terpikirkan julukan tersebut setelah membaca koran. Nah, ada satu kata-kata mutiara dari Luffy yang sempat membuat Rayleigh terkesima saat mendengar perkataan tersebut. Tepatnya pada manga One Piece chapter 507, Luffy berkata jika dia ingin menjadi orang yang paling bebas di lautan. Apabila Roger mengatakan jika dirinya ingin menjadi orang yang paling bebas di lautan, mengapa Shirohige tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya? Bahkan Ace yang keceplosan di hadapan Yamato pun melarangnya untuk tertawa. Sehingga dapat dikatakan jika mimpi Luffy dan Roger sangatlah lucu. Bahkan Ace pun menyadari jika orang lain mendengarkannya pasti akan langsung menertawakannya. Namun saat Luffy mengatakan jika dia ingin menjadi orang yang paling bebas di lautan, tak ada satupun yang menertawakan impiannya tersebut. Sehingga Mimin dapat menyimpulkan jika mimpi rahasia Luffy ataupun Roger bukan menjadi orang yang paling bebas di lautan. Nah loh, lalu sebenarnya kata-kata yang membagongkan seperti apa yang diucapkan oleh Luffy dan Roger? Coba Nakama telah dari reaksi Shirohige saat mendengar kata-kata Roger tersebut di manga One Piece chapter 966. Gurr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 
Selain itu, tanggapan Ace setelah mendengar mimpi Luffy adalah, dari semua hal yang ada, mengapa kata-kata itu yang keluar? Yap, mimpi mereka adalah mimpi yang hanya dipikirkan oleh seorang bocah ingusan. Apa yang kalian para player pikirkan jika saat ini kalian bisa kembali ke masa ketika kalian masih ingusan? Pasti kebanyakan dari kalian ingin bersenang-senang sepuasnya, dengan bebas dan tanpa aturan. Apakah kalian pernah merasakan pada saat masih ingusan, dan kalian sedang bermain bola, tiba-tiba dipanggil sama emak kalian dan disuruh pulang karena sudah maghrib? Pasti kalian sempat kesal kan pada saat itu? Nah, inilah mimpi sebenarnya dari Luffy dan Roger, yang dikatakan oleh Shirohige sebagai mimpi seorang bocah ingusan. Yap, mereka ingin menjadi orang yang bisa bersenang-senang dengan bebas, tanpa ada yang menghalangi dan mengatur mereka. Keinginan Luffy yang selalu ingin bersenang-senang dibuktikan dengan kelakuan sehari-harinya yang kuceluk. Apalagi setelah berhasil menyelesaikan permasalahan di setiap arc-nya, mereka selalu berpesta dan bersenang-senang. Kemudian, pada manga One Piece chapter 507, ketika Usopp mencoba nge-cheat dan menanyakan di mana letak harta karun One Piece pada Rayleigh, Luffy langsung mencak-mencak dan memarahi Usopp, serta mengancam untuk menghentikan perjalanan mereka saat itu juga. Luffy menambahkan,
Jika dia nge-cheat, maka perjalanan mereka akan membosankan alias tidak menyenangkan. Selain itu, jika mimpi rahasia Luffy dan Roger memang benar-benar ingin menjadi orang yang bisa selalu bersenang-senang dengan bebas, maka akan sangat sinkron dengan sosok Joy Boy dan Pulau Laugh-Tale. Apakah Nakama sudah mendapatkan benang merahnya dari pemaparan Mimin barusan? Yap, Joy Boy. Entah ini nama aslinya atau hanya nama samarannya saja. Tapi hal ini akan menjadi kebetulan yang sangat membagongkan. Secara harfiah, Joy Boy memiliki arti sebagai berikut. Boy artinya bocah ingusan. Lalu Joy artinya adalah kesenangan alias kegembiraan. Atau dapat diartikan sebagai bocah ingusan yang penuh dengan kesenangan. Kemudian pada saat bajak laut Roger sampai ke pulau terakhir tempat di mana harta karun One Piece milik Joy Boy disimpan, mereka semua tertawa terbahak-bahak sampai akhirnya Roger menamakan pulau itu dengan sebutan Pulau Laugh-Tale. Selain dari sejarah abad kekosongan dan informasi mengenai bangsat D, Roger sempat mengatakan jika di sana terdapat cerita yang penuh dengan tawa. Sepertinya cerita tersebut berisi tentang kesenangan alias hal-hal menyenangkan yang dilakukan oleh si Joy Boy tersebut. Dan yang paling membagongkan lagi serta membuat mereka semua tertawa sampai terkencing-kencing adalah ternyata mimpi dari Joy Boy sama anehnya dengan mimpi dari Roger dan Luffy, yaitu sama-sama ingin menjadi orang yang bisa bersenang-senang dengan bebas. Ingat dengan Will of D atau tekad pada diri bangsat D yang diwariskan, yap, mimpi Joy Boy diwariskan pada Roger, dan saat ini mimpi tersebut sedang diemban oleh Kapten Baka kita, Monkey D. Luffy. Dan terakhir, Roger mengatakan jika dia sangat ingin terlahir pada zaman yang sama dengan Joy Boy. Yap, Roger ingin ngopi di warkop bareng dengan Joy Boy. Sama seperti perkataan Ace pada Yamato jika dia ingin mengajak Luffy untuk ngopi bareng dengan tokoh yang diceritakan oleh Yamato, karena mereka berdua pasti akan akrab. Itulah mengapa baik Roger yang ingin bertemu dengan Joy Boy ataupun Ace yang ingin membawa Luffy untuk bertemu dengan Roger, yaitu karena satu alasan. Mereka bertiga memiliki mimpi yang sama, sehingga mereka bisa langsung akrab satu sama lain tentunya. Yos nakama, itulah teori Mimin mengenai kata-kata mutiara rahasia dari Luffy serta Roger yang dikatakan sama persis. Dan jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!